Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di seputar area Tembok Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat yang belakangan ini tengah ramai diberitakan di berbagai media. Pasalnya ada semacam peristiwa hukum yang terjadi terhadap keberadaan dari Tembok Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat tersebut. Artinya belum lama ini terjadi semacam adanya pembuldoseran terhadap keberadaan dari bagian Tembok Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat ini. Mungkinkah itu semua terjadinya pembuldoseran oleh warga setempat lantaran kurangnya atau ketidakadanya semacam pemeliharaan dari mereka yang berkompeten, sehingga boleh jadi pembiaran yang berkepanjangan ini menjadikan masalah juga berkepanjangan. Artinya ketika terjadi masalah pembongkaran, masalah pembuldoseran dari adanya Tembok Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat itu, satu sama lainnya, baik itu pemerintah yang dalam hal ini berkompeten masalah cagar budaya dengan salah seorang warga yang juga merasa benar, pasalnya telah mengantongi dari semacam jual beli tanah yang ada di dalam Tembok Beteng Baluarti tersebut, sehingga satu sama lainnya merasa benar, baik itu dari pemerintah sendiri, juga baik itu dari penjual dan pembeli tanah dari sebelah timur yang ada di dalam Tembok Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat ini. Kesemuanya mengaku merasa benar. Tembok yang pada saat itu dibobol oleh warga setempat yang hampir memiliki luas pembobolan tidak kurang dari 5 meter, boleh jadi sekitar 6 meter. Mungkinkah ini semua dampak dari adanya pembiaran yang berkepanjangan? Artinya kalau memang ini merupakan BPCB atau merupakan cagar budaya yang harus dilindungi, hanya saja boleh jadi alasan dari mereka warga setempat merasa tidak tahu kalau memang itu semua merupakan bangunan yang dilindungi oleh negara. Pasalnya Tembok Beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat ini yang sekarang ini hanya memiliki tidak lebih dari 100 meter ini, tidak ada satupun tulisan atau semacam tanda-tanda khusus agar siapapun tidak diperkenankan untuk merusak heritage bersejarah ini. Sama sekali peringatan tersebut tidak ada, sehingga masalah itu sepertinya dipakai semacam alasan bagi warga jika pada saat itu mereka sama sekali tidak tahu kalau memang keberadaan dari Tembok Beteng Baluarti
yang memiliki tidak lebih dari 100 meter ini dilindungi oleh negara. Pasalnya, selain memang tidak ada semacam himbauan ataupun peringatan ataupun semacam larangan jika keberadaan tembok beteng ini dilindungi oleh negara. Bahkan alasan yang lainnya, warga sendiri pada setiap bulannya senantiasa mengeluarkan biaya untuk semacam pembersihan dari rumput-rumput liar yang ada, baik itu yang di bawah ataupun menempel ataupun yang berada di atas bangunan tembok beteng Baluarti ini, senantiasa dibersihkan secara kerja bakti oleh warga setempat dan pastinya juga menggunakan biaya kas desa. Kalau melihat sejarahnya, pastinya jalan ke timur menuju arah Beteng Cempuri Keraton Kartasura Hadiningrat ini dulunya tidak ada. Pastinya tembok beteng Baluarti dari arah selatan ini terhubung dengan semacam tembok beteng dari adanya makam gedung obat Kartasura. Pasalnya bekas bangunan tembok-temboknya ini masih ada dan utuh, sekalipun tingginya hanya sekitar 1 meter. Namun hal ini bisa menggambarkan jika keberadaan beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat tersebut menutupi akses jalan yang masuk menuju Cepuri Beteng Keraton Kartasura Hadiningrat. Mungkinkah beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan, dinasti Mataram Islam, ataupun semacam pusat pemerintahan yang pada saat itu pastinya suasananya subur makmur sekali, sedangkan tembok keraton, tembok beteng Baluartinya hanya sebatas sepanjang 100 meter. Kalau saja memang benar lebih dari 100 meter, sedangkan ada semacam bangunan butulan untuk jalan menuju ke Cepuri Beteng Keraton Kartasura Hadiningrat, lantas siapakah yang pada saat itu membongkar kebesaran dari tembok beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat yang pastinya pada saat itu memiliki tinggi tidak kurang dari 6 meter, sedangkan lebarnya juga tidak kurang dari 2,5 meter. Sehingga lantas siapakah yang pertama kali membobol tembok beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat itu dipakai untuk semacam jalan menuju Cempuri Beteng Keraton Kartasura Hadiningrat. Mungkinkah hal ini dilakukan oleh Mas Garendi ataupun Geger Pecinan pada saat itu, ataupun dilakukan oleh warga? Kalaupun iya, kenapa pada saat itu tidak pernah terjadi masalah hukum yang berkepanjangan seperti
sekarang ini. Satu dengan lainnya merasa benar, baik itu sebagai yang berkompeten dalam cagar budaya atau dalam hal ini pemerintah, serta yang satu merasa benar karena telah melakukan transaksi jual beli di depan notaris yang di situ ada sertifikatnya yang merupakan hak milik dari seseorang, sehingga satu sama lainnya merasa benar dan tidak mau disalahkan. Semoga saja kejadian masalah adanya pembuldoseran dari tanah heritage bersejarah yang sangat tinggi ini menjadikan semacam perenungan tersendiri, menjadikan semacam pembelajaran tersendiri bagi kita semua. Artinya semoga saja masalah ini nantinya tidak berkepanjangan seperti layaknya pembiaran terhadap heritage tembok beteng Baluarti Keraton Kartasura Hadiningrat ini berkepanjangan. Demikian harapan dari semua pihak. Semoga satu dengan yang lainnya bisa berlapang dada dalam menyelesaikan sengketa tanah bersejarah ini. Demikian liputan Liberty siang hari ini. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.